Siapa yang menyangka pada jam 2 siang Peng Hock sudah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang misterius dan membingungkan. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap, dan di video kali ini kita akan membahas tentang misteri kasus kematian wartawan Malaysia yang ternyata melibatkan Dr. Porntip. Kalau kalian ingat, dia yang menginvestigasi atau melakukan autopsi pada jenazah Tang Monida. Kasus ini terjadi di tahun 2009 dan melibatkan beberapa tokoh politikus di Malaysia. Karena gue sadar bahwa kasus-kasus seperti ini sensitif, jadi beberapa nama akan gue sensor aja, lebih baik ya. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan menjadi seorang wartawan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada banyak resiko di dalamnya. Enggak banyak dari mereka yang mengalami kekerasan saat meliput berita. Dan kadang-kadang karena informasi-informasi rahasia atau sensitif, mereka juga bisa berada dalam bahaya. Kalau di Indonesia, kita punya misteri kematian wartawan Udin di tahun 1996. Di Malaysia, ada kasus tentang kematian Teo Peng Hock yang terjadi di tahun 2009. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Teo Peng Hock lahir pada tanggal 20 April 1979 dari pasangan ayah dan ibu yang tinggal di Malaysia. Ayahnya bekerja sebagai supir taksi, ibunya seorang ibu rumah tangga. Karena kecintaannya dalam dunia jurnalistik, Peng Hock mulai melanjutkan sekolahnya di Universitas Kebangsaan Malaysia dan setelah lulus bekerja di kantor berita berbahasa Cina Hsinchu Jitpo. Selain menjadi wartawan, Peng Hock memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi kaki tangan atau ajudan salah satu politikus Malaysia yang berinisial Y. Tapi perjalanan Peng Hock tidak berlangsung lama karena dia ditemukan meninggal dunia secara misterius di tahun 2009. Peng Hock ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terlungkup bersimbah darah di atap bangunan Plaza Masalam di lantai 5. Peng Hock diduga terjatuh dari lantai 14 dari gedung MACC karena posisi Plaza Masalam tepat berada di depan gedung MACC. Jadi dari lantai 14 gedung MACC jatuh ke atap bangunan Plaza Masalam. Ketua Majelis Negara Selangor waktu itu meminta MACC untuk bertanggung jawab atas kematian Peng Hock yang masih dalam investigasi. Dan awalnya dipercayai Peng Hock sengaja terjun atau ini adalah aksi bunuh diri. Tapi muncul rumor dan banyak orang yang mempertanyakan kedekatan antara Peng Hock dengan sang politikus yang berinisial Y tadi. Politikus Y sendiri berasal dari Partai Tindakan Demokratik atau DAP yang memiliki jabatan di Kerajaan Malaysia. Seperti kebanyakan politikus pada umumnya yang terkadang membuat kesalahan atau terjerat dalam hukum, pada tanggal 15 Juli 2009, politikus Y ditangkap di dalam kantornya sendiri di Sekretariat Negara. Penangkapan ini dilakukan oleh 7 anggota Majelis Negara dan anggota IXCO. Mereka membawa bukti dokumen penyalahgunaan anggaran biaya yang seharusnya dialokasikan untuk belanja negara, dan kasus ini tidak hanya menyeret nama Y, ada juga 5 teman-temannya yang ikut terseret kasus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 1 buah laptop dan uang sejumlah Rp500.000 atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Uang yang seharusnya dipakai untuk mendanai komunitas di daerah masing-masing. Menurut MACC, politikus Y dan kelima temannya telah menyalahgunakan anggaran ini. Oleh karena itu, Peng Hock dipanggil untuk diinvestigasi oleh tim penyelidik MACC, disuruh datang ke MACC Selangor pada jam 5 sore. Peng Hock diinterogasi sekitar 9 jam sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Peng Hock sendiri bersedia memberikan dokumen yang katanya bisa membantu penyelidikan. Dokumen ini akan dia serahkan di jam 6 pagi. Interogasi selesai sekitar jam 3.45 subuh. Tim penyelidik menahan handphone dan juga laptop Peng Hock. Dan karena sudah subuh, Peng Hock minta izin untuk diizinkan menginap di gedung MACC.
Pejabat MACC sendiri bersumpah di jam 6 pagi itu Peng Hock masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Siapa yang menyangka pada jam 2 siang Peng Hock sudah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang misterius dan membingungkan. Sebelum melakukan upacara terakhir di rumah orang tua Peng Hock di Alor Gajah Melaka, jenazah Peng Hock sudah melalui serangkaian otopsi. Kegiatan ini dilakukan oleh ahli patologi dari Universitas of Malaya Medical Center atau UMMC dan lanjut diselidiki oleh Kepolisian Selangor. Berdasarkan CCTV yang didapat di daerah lift dan juga parkiran, ada dugaan kuat Peng Hock sebenarnya bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari lantai 14 gedung MACC. Pada tanggal 21 Juli 2009, Kepolisian Malaysia mengatakan proses investigasi sudah mencapai 60% dan mereka sudah menginterogasi sekitar 23 saksi termasuk petugas MACC. Besoknya, Kabinet Malaysia setuju untuk membuat komisi khusus yang bertugas untuk menginvestigasi kasus kematian Peng Hock. Pemeriksaan ini yang kemudian akan dipimpin oleh hakim pada 27 Juli 2009 untuk menentukan apa penyebab kematiannya. Hasilnya, tidak ada keputusan, yang berarti Peng Hock tidak bisa dikatakan bunuh diri, tapi juga tidak bisa dikatakan dibunuh. Karenanya, dilakukanlah otopsi kedua. Kali ini, ahli patologi kondang dari Thailand, Dr. Porntip, diundang untuk datang menyelidiki, untuk membantu menentukan apakah Peng Hock dibunuh atau bunuh diri. Jadi, jenazah Peng Hock kembali digali dari pemakaman Nirvana Memorial untuk menjalani otopsi kedua. Otopsi kedua ini dilakukan oleh Kepala Bagian Patologi dari Forensik Rumah Sakit Sungai Buloh, Dr. Sahidam MD Nur, disaksikan oleh Dr. Porntip yang telah mendapatkan perwakilan atas nama MACC. Ada juga ahli forensik Profesor Dr. Peter Vanezis dari Cameron Forensic Science Center Inggris, Dr. Hairul Azman Ibrahim, dan Dr. Pransat Nares Samberker. Maaf kalau ada salah penyebutan nama. Masyarakat Malaysia waktu itu percaya Peng Hock sebenarnya dibunuh. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan Dr. Porntip yang mengatakan berdasarkan hasil penyelidikannya, Peng Hock bukan bunuh diri tapi dibunuh. Berdasarkan dari gambar yang ditunjukkan oleh Dr. Porntip, di leher Peng Hock terdapat luka atau bekas cekikan dan juga keretakan di bagian tulang tengkorak Peng Hock lebih mirip seperti bekas luka pukulan dengan benda tumpul, bukan orang yang terjatuh. Kemungkinan besar Peng Hock mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Dr. Porntip sempat menemui masalah saat dia dituduh menyebarkan informasi rahasia yang belum sah ke publik. Tapi untungnya, investigasi dari tuduhan ini tidak dilanjutkan karena memang tidak ada bukti yang kuat. Dr. Porntip sendiri membantah sudah membocorkan rahasia. Dan itulah misteri kasus kematian Theo Peng Hock yang membuat Malaysia gempar dan sampai hari ini masih belum menemui titik terang. Kalau memang Peng Hock dibunuh, siapa dalangnya dan apa motifnya? Pertanyaan ini masih menghantui keluarga Peng Hock yang berharap keadilan akan segera datang dan kebenaran yang sebenar-benarnya bisa segera terungkap. Segitu dulu video dari kita kali ini. Tidak pernah ada unsur politik di Ruang Gelap, tidak ada perasaan pribadi terhadap kasus-kasus yang kita bahas, dan semua informasi yang kita jabarkan selalu berusaha diambil dari berita-berita dan sumber terpercaya. Kecuali teori konspirasi. Kalau video teori konspirasi sudah pasti beritanya cocok logi. So, thank you so much untuk kalian yang udah nonton video ini, untuk kalian yang sudah subscribe atau kalian yang baru pertama kali menonton video Ruang Gelap, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian pengen request kasus-kasus lain, silakan tulis di kolom komentar bawah atau DM langsung ke Instagram Ruang Gelap atau kirimkan cerita kalian ke email misteriruanggelap@gmail.com. Dan kalau kalian pengen lebih banyak konten-konten true crime, horror, dan fakta unik, kalian juga bisa follow TikTok TikTok gue di Amira Fauza Anya Double. Dan see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.